Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Aplikasi Memecahkan Masalah dalam Praktik Kebidanan pada Universalis. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Jessica Nadia, yang kedua Lina Ismatul Hasana, yang ketiga Nilam Cahaya, yang keempat Rizky Atul Kamilia. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah masalah penyelesaian etika. Definisi masalah etika. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Masalah etika sendiri merupakan kesenjangan yang terjadi antara seorang tenaga kesehatan dengan orang lain, baik dari segi etika maupun moral, sehingga membutuhkan penyelesaian dan harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yakni tentang langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama yakni melakukan penyelidikan yang memadai. Yang kedua, menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli. Yang ketiga, memperluas pandangan tentang situasi. Yang keempat, kepekaan terhadap pekerjaan. Yang kelima, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Selanjutnya yakni tentang keputusan dalam pelayanan kebidanan. Pengertian. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, di antaranya ada fisik, emosional, rasional, praktis, interpersonal, struktur, posisi atau kedudukan, kemudian ada masalah yang dihadapi, dan ada situasi dan kondisi, dan yang terakhir yakni tujuan. Fisik sendiri adalah rasa yang dirasakan oleh tubuh, sedangkan emosional adalah perasaan atau sikap. Kemudian rasional yakni pengetahuan. Kemudian praktik yakni tentang keterampilan dan kemampuan individu. Kemudian ada interpersonal, yakni jaringan sosial dan hubungan antara individu. Kemudian ada struktural, yakni lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian ada posisi atau kedudukan. Kemudian ada masalah yang dihadapi. Kemudian ada situasi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah tujuan. Hal pokok dalam pengambilan keputusan. Di sini ada intuisi, kemudian ada pengalaman, ada fakta, ada juga wewenang, serta rasional. Intuisi sendiri berdasarkan perasaan, lebih subjektif dan mudah terpengaruh. Ada juga pengalaman. Pengalaman ini yakni pengetahuan yang praktis, sering terpapar suatu kasus, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yakni ada fakta, yakni keputusan lebih real, valid, dan baik. Selanjutnya yakni ada wewenang, lebih bersifat rutinitas. Ada juga rasional, yakni keputusan bersifat objektif, transparan, dan konsisten. Selanjutnya yaitu teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama utilitarisme. Teori ini mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan, adanya kegunaan semua manusia memiliki perasaan senang dan sakit. Bentuk utilitarisme dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan tindakan, bahwa setiap tindakan ditunjukkan untuk keuntungan. Yang kedua, berdasarkan aturan, bahwa setiap tindakan didasarkan pada prinsip kegunaan dan aturan moral. Teori yang kedua yaitu deontologi. Menurut Immanuel Kant, sesuatu dikatakan baik apabila semua potensi digunakan di jalan yang baik oleh setiap manusia. Sedangkan menurut Widioro, setiap manusia punya intuisi akan kewajiban dan semua kewajiban berlaku langsung pada diri sendiri. Teori yang ketiga yaitu hedonisme. Menurut Aristippus,
Sesuai kodratnya, manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Hal terbaik adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan. Sedangkan menurut Epikuros, menilai bukan hanya kesenangan indrawi, tetapi juga kebebasan rasa sakit dan keresahan jiwa. Teori yang keempat yaitu eudemonisme. Menurut Aristoteles, dalam setiap kegiatan, manusia mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik. Semua orang akan setuju bahwa tujuan hidup akhir manusia adalah kebahagiaan. Ciri keputusan yang etis yaitu yang pertama, mempunyai pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, dan tabiat serta lingkungan sosial. Bentuk pengambilan kebijakan dalam kebidanan yaitu yang pertama, strategi pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, fungsi pelayanan, dan lain-lain. Yang kedua, cara kerja pengambilan keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi pelayanan kebidanan klinik dan komunitas, strategi pengambilan keputusan dan alternatif yang tersedia. Yang ketiga, pengambilan keputusan individu dan profesi yang dipengaruhi standar praktik kebidanan, peningkatan kualitas kebidanan. Yang keempat, kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan yaitu yang pertama, bidan harus mempunyai responsibility dan accountability. Yang kedua, bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan rasa hormat. Yang ketiga, pusat perhatian pelayanan bidan adalah safety and well-being model. Yang keempat, bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman. Yang kelima, sumber proses pengambilan keputusan dalam kebidanan adalah knowledge, ajaran intrinsik, kemampuan berpikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis. Dimensi etik dan peran bidan. Dilihat dari sejarah terdahulu, bidan tidak memiliki peran dalam mengambil keputusan dikarenakan yang pertama, sistem pelayanan kesehatan bersifat paternalistik dokter yang paling ahli. Yang kedua, keanggaran bidan. Pengambilan keputusan mengandung risiko dan tanggung jawab. Keterlibatan bidan dalam pengambilan keputusan sangat penting dikarenakan menunjukkan pelayanan antara bidan dan klien, meningkatkan sensitivitas pada klien, woman-centered care, berfokus pada ibu, dan total care, asuhan secara total. Selanjutnya yaitu informed choice dan informed consent. Informed choice yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan diberikan. Peran bidan dalam informed choice tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan, tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Bidan dalam memberikan informed choice kepada klien. 1. Memperlakukan klien dengan baik. 2. Berinteraksi dengan nyaman. 3. Memberikan informasi objektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan. 4. Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya. 5. Mendorong wanita memilih asuhannya. Hal yang harus diingat dalam informed choice. 1. Informed choice bukan sekadar mengetahui berbagai pilihan, namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. 2. Informed choice tidak sama dengan membujuk atau memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik. Contoh informed choice dalam pelayanan kebidanan. Beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien. A. Pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal. B. Tempat melahirkan dari kelas perawatan. C. Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan. D. Pendamping waktu melahirkan. E. Percepatan persalinan atau augmentasi. F. Diet selama proses persalinan. G. Mobilisasi selama proses persalinan. H. Pemakaian obat penghilang rasa sakit. I. Posisi ketika melahirkan. J. Episiotomi.
Pengertian informed consent. Ada beberapa pengertian informed consent, yaitu: 1. Secara etimologis, informed atau sudah diberikan informasi, dan consent persetujuan atau izin. 2. Persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya selalu mendapat penjelasan yang kuat dari dokter atau tenaga medis. 3. Menurut De Veronica Komalawati SH, informed consent dirumuskan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. 1. PP nomor 32/1998 tentang nakes. 2. Permenkes RI nomor 159B Menkes SK per 2/1998 tentang rumah sakit. 3. Permenkes RI nomor 749A Menkes per 9/1989 tentang rekam medis atau medical report. 4. Permenkes RI nomor 589 Menkes per 9/1989 tentang persetujuan tindakan medis. 5. Kepmenkes RI nomor 466 Menkes SK dan standar pelayanan medis di rumah sakit. 6. Fatma Pengurus ID nomor 319 PB A4 atau 88 tanggal 22 Februari 1988 tentang informed consent. Aspek hukum persetujuan tindakan medis. 1. Pasal 1320 KHU Perdata Syarat Sah Persetujuan. 2. KHU Pidana Pasal 351. 3. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. UU nomor 29 atau 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 45 ayat 1-6. Bentuk dan tujuan informed consent. Informed consent terdiri dari dua bentuk, yaitu: 1. Implement consent, yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi, yaitu pada keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien. Tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medik. 2. Expressed consent, yaitu persetujuan tindak medik yang diberikan secara eksplisit baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan informed consent yaitu untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan tindakan medik, baik tindakan pembedahan, invasif, tindakan lain yang mengandung risiko tinggi, maupun tindakan medik atau pemeriksaan yang bukan pembedahan. Tindakan invasif tidak mengandung risiko tinggi, pasien tidak sadar dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien. Penggunaan dan pembuatan informed consent. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan informed consent. 1. Tidak harus selalu tertulis. 2. Tindakan bedah atau invasif sebaiknya dibuat tertulis. 3. Fungsi informed consent tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian bila kelak ada tuntutan. 4. Informed consent tidak berarti sama sekali bebas dari tuntutan bila dokter melakukan kelalaian. Menurut Culver and Gerd, ada 4 komponen yang harus dipahami pada suatu consent atau persetujuan. 1. Sukarela. 2. Informasi. 3. Kompetensi. 4. Keputusan. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus etiko-legal dalam praktik kebidanan pada ibu bersalin. Kita menuju pada kasusnya. Kasus yang pertama, pertanggungjawaban bidan dalam pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal di BPS yang mengakibatkan perdarahan menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus 2, kajian perbuatan melawan hukum terhadap pemenang pelayanan bidan praktik mandiri di Kabupaten Banyumas. Kasus ketiga, peran bidan dalam kewenangan tindakan episiotomi yang diperluas pada praktik swasta mandiri dan klinik bersalin. Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan pada kasus pertama. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2015, diperoleh data selama tahun 2014.
Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia atau PDIB Cabang Kabupaten Ciamis telah melakukan sidang kode etik kebidanan sebanyak 27 kasus. Sebanyak 9 dari kasus tersebut adalah terdapat bidan yang memberikan suntikan oksitosin pada ibu bersalin, yaitu pada kala 1 persalinan, yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum. Penggunaan oksitosin sendiri salah satunya digunakan untuk menginduksi atau augmentasi persalinan. Meskipun jarang ada data tentang itu, pemberian oksitosin selama persalinan merupakan prosedur yang rutin di negara berkembang yang dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Saat ini, berkembang bahwa penggunaan oksitosin banyak disalahgunakan yang dilakukan oleh bidan yang tidak mempunyai kewenangan. Seperti diketahui bahwa risiko pemberian oksitosin pada waktu persalinan untuk melakukan induksi atau augmentasi atau memperkuat kontraksi banyak terjadi kejadian berupa robekan rahim, sehingga dapat menyebabkan perdarahan yang bisa berakibat pada kematian. Permasalahan yang ada berkaitan dengan adanya pelanggaran bidan, yakni pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal yang mengakibatkan perdarahan postpartum. Perlu penegakan dari tindakan tersebut sebagai akibat hukumannya, karena seorang bidan sudah mempunyai wewenang dan standar praktik bidan dalam hal ini, guna membatasi wewenang sesuai dengan peranan peraturan yang berlaku. Salah satu kewenangan bidan dalam melakukan pertolongan persalinan yaitu dengan memberikan suntik oksitosin yang dilakukan pada kala 2 persalinan untuk meningkatkan kontraksi, sehingga apabila bidan memberikan suntik oksitosin sebelum kala 2 merupakan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya. Artinya, tindakan tersebut bukan wewenang bidan dalam melakukan praktiknya. Dan seharusnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter SPOG yang memberikan oksitosin melalui infus pada ibu bersalin. Hal ini dilakukan atas indikasi apabila ibu bersalin tidak mengalami kemajuan persalinan. Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan pada kasus 2. Kasus 2 diperoleh data dari Daftar Tilik Pelacakan Kematian Bayi atau Perinatal Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Identitas bayi yaitu Nyonya W, G3P2A0, cara persalinan terlahir spontan, umur anak usia terakhir 2 tahun, kehamilan HPHT atau hari pertama haid terakhir lupa, dan tidak pernah dirujuk selama kehamilan. Saat usia kehamilan 24 minggu, diagnosa sewaktu datang letak kepala, lahir spontan, tidak ada kelainan. Komplikasi persalinan yaitu ketuban pecah dini, lama persalinan 4 jam, dan kala 1 lama persalinan yaitu 30 menit hingga pulang dengan keadaan hidup. Tanggal lahir bayi yaitu 8 Maret 2010, berat lahirnya 700 gram, jenis kelamin bayi perempuan. Mengalami asfiksia berat, kematian bayi diakibatkan dari prematur. Wawancara dengan bidan diperoleh yaitu tanggal 5 Maret 2010, keluar cairan bening terus-menerus dari siang hingga jam 6 sore. Pasien periksa ke dokter SPOG dan di USG juga mendapatkan obat yaitu Sanblon, Elhana, dan Histolen. Tanggal 8 Maret 2010 jam 2.30 pasien merasa kenceng-kenceng, datang ke BPSF, lahir jam 2.40. Berat bayi 700 gram, panjang bayi 30 cm, perempuan, hidup. Pasien dianjurkan untuk merujuk bayi, tapi suami tidak di tempat BPS. Maka pasien menunggu setelah 1 jam lahir bayi dan akhirnya bayi tersebut meninggal. Pada kasus 2, janin teridentifikasi prematur dengan usia kehamilan 24 minggu. Sedangkan lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai dengan partus atau melahirkan adalah kira-kira 280 hari atau 40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan 40 minggu disebut dengan kehamilan matur atau cukup bulan. Bila kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut dengan kehamilan prematur. Kehamilan prematur akan mempengaruhi viabilitas atau kelangsungan hidup bayi yang dilahirkan. Karena bayi yang terlalu muda mempunyai prognosis buruk. Dengan keadaan ini, fasilitas yang lebih tinggi dan memadai bisa menolong kemungkinan komplikasi pada janin. Bidan pada kasus ini tidak memberikan informasi tentang keadaan pasiennya, serta bidan tidak merujuk pasien.
Jadi kesimpulannya, bidan tersebut melanggar kode etik wewenang bidan dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1444/Menkes/Per/10/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan Indonesia pasal 18 ayat 1 dalam praktik atau kerja. Selanjutnya, kita akan membahas kasus 3. Bidan praktik swasta yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan seperti di klinik bersalin lebih dapat menjalankan kewenangan berdasarkan Permenkes nomor 1464 tahun 2010 karena bidan sebagai anggota tim bersama tenaga medis yang mempunyai kewenangan ketika menghadapi penyulit persalinan normal pervaginam. Kompetensi yang dimiliki bidan di klinik bersalin dapat diaktualisasikan akibat pelimpahan wewenang dari tenaga medis, seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 512/Menkes/Per/4/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Permenkes nomor 512 tahun 2007. Ketentuan hukum bagi kewenangan bidan dalam melakukan tindakan episiotomi yang diperluas sekaligus penjahitan luka jalan lahir di praktek mandiri dan di praktek klinik bersalin pada persalinan normal vaginam dengan penyulit dan implementasi kewenangan tersebut di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yaitu ketentuan hukum bagi peran kewenangan bidan dalam melakukan tindakan episiotomi yang diperluas, sekaligus penjahitan luka jalan lahir pada penyulit persalinan normal vaginam di bidang praktek mandiri dan praktek klinik bersalin. Permenkes nomor 1464 tahun 2010 tidak mengatur kewenangan bidan dalam melakukan episiotomi yang luas atau diperluas. Hanya episiotomi dengan penjahitan luka jalan lahir tingkat 1 dan 2. Namun, bila bidan menghadapi kasus penyulit persalinan seperti distosia bahu yang merupakan kegawat daruratan kebidanan, kewenangan tersebut bisa diberikan dengan tujuan penyelamatan nyawa ibu dan janin, seperti pada pasal 10 ayat 3 butir C dan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32. Pada bidan praktik mandiri, tanggung jawab hukum berada pada diri bidan sebagai tenaga kesehatan. Ketika melakukan tindakan episiotomi yang diperluas atau diperluas dengan indikasi kegawat daruratan dengan syarat bidan melakukan persetujuan tindak medis melalui informed consent, ada izin keluarga, dan yang terpenting tidak ada dokter. Bila terdapat dokter pada bidan praktik mandiri, baik dokter yang bisa dimintai bantuannya atau klinik bersalin dengan penanggung jawab dokter, maka kewenangan bidan dalam hal tersebut tidak berlaku dan harus dirujuk ke dokter. Tetapi tindakan tersebut dapat dilakukan bidan melalui delegasi atau pelimpahan wewenang dari dokter kepada bidan melalui suatu delegasi yang tertulis berdasarkan Permenkes nomor 512 tahun 2007 pasal 15. Selanjutnya yaitu implementasi peran bidan dalam kewenangan melakukan tindakan episiotomi yang diperluas dan penjahitan luka jalan lahir pada bidan praktik mandiri dan bidan praktik di rumah bersalin di Kabupaten Tangerang. Peran bidan di Kabupaten Tangerang yang melakukan praktik di berbagai tatanan pelayanan termasuk di rumah secara mandiri masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya seperti puskesmas dan sebagai bidan desa. Bidan dalam menjalankan praktik wewenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, dan C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pada tempat bidan praktik mandiri di Kabupaten Tangerang, bidan masih sering melakukan praktik di luar kewenangan, yaitu melakukan praktik mengobati penyakit umum, seperti mengobati pasien laki-laki dewasa dengan berbagai penyakit dasar, bayi, serta anak-anak yang menderita sakit yang sudah seharusnya menjadi wewenang dokter. Dari hasil pengamatan tempat praktik bidan, didapatkan data bahwa tersedianya obat-obatan yang sama dijumpai pada praktik dokter seperti obat antibiotika, obat darah tinggi, obat jantung, dan lain sebagainya. Dan dari hasil wawancara, terungkap alasan kuat bagi bidan dalam melakukan hal tersebut seperti pendapatan ekonomi bidan, kemauan pasien dan keluarga, serta alasan tidak adanya dokter. Dan hal tersebut merupakan tetap pelanggaran hukum.
Hal yang menarik dari alasan bidan melakukan praktik non-kebidanan karena permintaan pasien atau keluarga menyebabkan peranan bidan menjadi lebih luas. Peranan bidan yang meluas ini berpotensi menimbulkan yang pertama, yaitu konflik peran. Bidan harus menjalankan peran yang tidak diharapkannya seperti mengobati orang sakit yang merupakan tugas dokter. Yang kedua, yaitu ketegangan. Terjadi apabila bidan mengalami kesulitan untuk melakukan peran sosial yang dimilikinya karena ada ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dijalankan dengan tujuan peran itu sendiri. Yang ketiga, yaitu kegagalan peran. Terjadi apabila bidan tidak sanggup menjalankan peran sekaligus karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki bidan. Sementara terdapat tuntutan-tuntutan lebih dari sekedar perannya sebagai bidan terkait kompetensi bidan dan tuntutan berlebihan dari masyarakat. Permenkes nomor 1464 tahun 2010 pasal 14 ayat 1 menyatakan, bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9. Dan ayat 2 menyebutkan, daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kecamatan atau kelurahan atau desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Akan tetapi, hal tersebut tidak ada penetapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Walau pada praktiknya peneliti menemukan di daerah Kecamatan Kemiri tidak ada praktik dokter, yang ada hanya dokter di Puskesmas Kemiri dalam waktu jam dinas Puskesmas. Dan apa yang dilakukan bidan praktik mandiri tetap merupakan pelanggaran hukum. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pemenuhan hak setiap orang dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.